Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairi man ta'allam wa asdaqa man a'lama 'anillahi azza wa jal wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid An-Nur Polinema Malang, yang kami hormati segenap pengurus dan jamaah Sumilir, ingkang mugi-mugi ibu-ibu satoyanipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra mantu putra wayah satoyanipun saleh salihah. Semoga kita semua, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya mugi-mugi selamat dunia akhirat, bahagia fid dunya wal akhirah. Kita dihindarkan dari segala macam musibah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dihindarkan dari segala macam fitnah, dan kita benar-benar menjadi hambanya yang mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan nadrah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kita sampaikan, tema khusus pagi menjelang siang ini adalah ketika kita hidup dengan rojak, atau kita menempatkan rojak, rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dan kita sarikan dari kitab Ihya Ulumuddin, leten versi kitab Mukhtasar, itu di halaman 208 sampai 210. Tentu cetakannya berbeda meskipun sami-sami ihya-nya. Ketika disampaikan tema hari ini adalah ketika menempatkan rojak, maka tentu tidak kita baca per kata, per kalimat, per alinea, supaya nanti ngajinya tidak dawa-dawa, tidak panjang. Kita sarikan saja nopo ingkang disampaikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dan kita temukan paling tidak ada 6 poin, dan 6 poin ini yang nanti akan kita kaji. Masing-masing poin menghabiskan waktu 1 jam untuk dibahas. Berarti lek wonten 6 mangke ngaosi pinten jam? 6 jam. Diskon 80%. Tentu mangke tasik wonten tanya jawab, barangkali ada yang perlu kita diskusikan bersama. Ketika menempatkan rojak, kita bahas nomor setunggal tentang pengertiannya. Rojak iku apa sih? Kok lek ustadz ngomong rojak sing tak eling iku kacang diulek, ono bumbu, ono petise, lombok loro. Sing lombok loro karete ijo, sing lombok telu karete kuning. Niku rujak ibu-ibu. Yang kita bahas mirip dengan rujak, tapi lek ditulis U-nya diganti O, namanya rojak. Kita nanti bahas apa pengertiannya. Lalu yang kedua, Imam Ghazali mengingatkan jangan sampai rojak ini rancu dengan yang lain. Kalau pengertiannya rancu, mangke pengamalannya
akan menjadi rusak dan itu tidak diharapkan. Maka poin kedua yang akan kita bahas adalah perbedaan antara rojak dengan dua istilah lain yang mirip. Yang pertama ghurur, G-H-U-R-U-R, dan tamanni. Tamanni niku mirip kali taman tulisannya, tapi ini jenengan dobeli. Terus terakhir i, tamanni. Rojak itu bagus, ghurur niki mboten sae, tamanni niku jube tak sae. Bahasa Jermannya. Wonten mriki yang medunten? Mboten enten. Beda. Ada tiga istilah yang tadi kita sampaikan. Mirip, tapi kalau disamakan atau dirancukan, maka orang itu salah dalam mempersepsikan rojak, padahal yang dimaksud itu ghurur dan tamanni. Maka poin yang kedua yang akan kita bahas adalah perbedaan. Kalau kata Upin Ipin, perbezaan antara rojak, ghurur, dan tamanni. Niki nomor kali, nomor 2. Sekarang nomor 4. Sing ngemutaken berarti dereng ngantuk, sing mendel tok berarti ngelamun. Hati-hati ngajinya banyak jebakan Batman-nya. Yang ketiga, tanda bahwa kita itu sudah memiliki sifat roja itu apa? Dan ini penting. Ilmu itu tidak sekedar didengar, melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Saya lihat jamaah Sumilir alhamdulillah bawa buku, bawa pulpen semuanya. Berarti kan gak sekedar ngaji kuping, gak sekedar ngaji dampar, tapi dicatat terus mantun ngoten diapalaken. Cek cepet apal kertas yang ditulis ini kiwau dilebetaken tentoyo dionjuk injing kali sonten ya, insya Allah gak ngelak maneh. Diamalaken, karena ilmu yang bermanfaat itu yang sebelum ngaji dan setelah ngaji sikap dan perilaku kita itu berbeda. Wonten setunggal ulama asmonipun Syekh Ibnu Faris, Syekh anak Faris gitu, ngaaken anak Faris nggih dados ulama. Allahumma amin. Demikian juga semoga di antara putra putri menantu panjenengan ahli Al-Quran semuanya, ahli istiqomah, ahli kebaikan, dan di antara mereka ada yang hafal Al-Quran. Allahumma amin. Kata anak sekarang, punya pasangan hidup yang hafal Quran itu enak. Quran saja dijaga apalagi kamu. Update status. Dawuhipun Syekh Ibnu Faris, al ilmu ma yadullu ala atharin yatamayyazu bihi syakhsu an ghairihi. Ilmu manfaat itu ilmu apa sih? Ilmu yang menampakkan distingsi. Distingsi itu perbedaan tapi tidak setara, perbedaan yang beda level. Ilmu yang menunjukkan pada suatu dampak, di mana dampak itu akan menjadikan orang yang berilmu berbeda dengan orang yang masih belum punya ilmu. Contoh ya, contoh. Misalnya hari ini kita membahas bab wudhu. Sebelumnya kita nggak tahu menjadi tahu. Sak derenge wudhu, aku wudhuku sikut sik garing. Setelah disampaikan, diterangkan oleh Bunyai Nafisa, ternyata sikut itu harus kena aliran air. Setelah ngaji jam 10 hari ini, harus ada perbedaan sikap bagaimana cara saya melakukan wudhu. Itu namanya perbedaan. Perbedaan yang tidak sekedar diferensi tapi distingsi. Kalau diferensi itu perbedaannya sama. Perbedaannya sama. Bambang ambek Joko podo-podo kelas loro SD. Itu namanya diferensi. Tapi lek Bambang ambek Slamet, Bambang kelas loro, Slamet kelas
Telu, keduanya ada perbedaan dari segi tingkat kelas. Namanya tidak diferensi tapi napa? Distingsi. Ibu-ibu sekalian, ini yang ketiga penting kita bahas supaya nanti ada distingsi terkait sikap kita menyikapi rojak. Maka pembahasan yang ketiga, tanda-tanda rojak. Kira-kira nok awakku iki, dalam diri saya ini sudah ada rojak apa tidak? Itu diketahui melalui apa? Tanda-tanda rojak. Pun itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat yang akan kita bahas adalah keutamaan atau fadilah rojak. Fadilain apa? Kalau saya memiliki karakter rojak, keutamaannya apa, fadilahnya apa? Niki pembahasan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima pun yang terakhir, 5 saja. 6 tak diskon dadi 5, 3 jam tak diskon dadi sak jam. Musimnya diskon. Yang kelima adalah bagaimana kita menumbuhkan sifat rojak. Bagaimana kita menumbuhkan sifat rojak. Kepingin punya sifat rojak napa mboten? Nah, itu Imam Ghazali ngajari untuk poin yang kelima itu bagaimana? Kaifa. Kaifa itu kayak apa? Bahasa Arabnya kaifa, disingkat napa? Kayak apa? Kan ini cara, tidak sekedar kemudian ngaji mek erutok, tapi kita harus mujahadah. Niat ingsun mekso awak kalau rojak itu positif, cara saya bagaimana? Oh, ini pun wonten langsung ini. Yang pertama pengertian, yang kedua perbedaan, 3 tanda-tanda rojak, 4 keutamaan atau fadilah rojak, yang kelima bagaimana kita menumbuhkan sifat rojak. Pun mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mudah kita pahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita ngaji hari ini bersamaan dengan turunnya hidayah Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pengertian rojak. Secara bahasa, rojak itu artinya rasa harap. Rasa harap. Biasanya ibu-ibu sekalian, kalau dalam kitab-kitab tasawuf, rojak itu disebutkan bersamaan dengan khauf. Khauf itu rasa takut. Ada rasa harap, ada rasa takut. Rasa harap bahasa Arabnya rojak, rasa takut bahasa Arabnya khauf. Dua-duanya harus seimbang. Diterangkan, dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 2 sifat ini seperti 2 kepak sayap burung. Kita melihat manuk miber, suwiwine wonten pinten? Ada 2, sayapnya ada 2. Sayap ini bergerak mengepak bergantian bareng atau salah satunya? Ya, dua-duanya harus mengepakkan. Berarti 2 sifat itu dalam kehidupan kita, ibarat kita burung itu menuju satu tujuan, berarti harus seimbang 2 sifat ini, rasa harap dan rasa takut. Kados manuk itu lek miber nggih pek, sayapnya 2 bergerak bergantian, yang penting kemudian dua-duanya bareng. Lek meneng nggih meneng bareng, kalau mungkin mau ngejup dan seterusnya. Kita tidak melihat wonten manuk moro mek gerak mek siji ngeten tok. Cul setir ya.
Itu nggak mungkin, mungkin melakukannya miring, nanti tidak seimbang. Maka ini just info, sekedar info. Kalau secara bahasa kita sudah mengetahui roja itu artinya rasa harap, maka kita memahami dalam dunia tasawuf, dalam dunia muhasabatun nafas, ada dua istilah yang sering disebut bersamaan, yaitu roja dan khauf, rasa harap dan rasa takut. Ketika diumpamakan kehidupan itu seimbang, kalau dua-duanya bergerak seirama, saling bekerja sama seperti dua kepak sayap burung, maka itulah yang ideal kita lakukan. Tapi tentu hari ini yang kita bahas cuma satu, yaitu apa? Roja saja. Meskipun kita sudah tahu keduanya harus seimbang. Hidup kita itu antara rasa harap dan rasa takut. Sekedar info malih. Kalau seimbang dalam kondisi normal, terkadang ada yang lebih ditekankan rojaknya. Bagi sebagian orang harus ditekankan rojaknya. Bagi sebagian yang lain harus ditekankan khaufnya. Contoh, kalau dalam kondisi normal kita wayai sembayang, wayai Ramadan nggih poso, wayai ngaji nggih ngaji, wayai umroh nggih umroh, itu seimbang khauf dan roja itu. Tapi bagi sebagian orang, misalnya naudzubillah, ada orang sakitipun nayamul, jenengan kemudian sambang, beliau pangapunten ada di UGD, kadang di UGD, kadang IGD. Bedanya apa? Kalau UGD unit gawat darurat, kalau IGD unit giwit diririt. Panjenengan sambang orang yang sakit ada di UGD, terus kata keluarganya, mohon ini disambangi, dikandani derek panjenengan iki. Ketika panjenengan melihat beliau, di belakangnya pun wonten apa monitor sing tit, bisa mendengar kok beliau, monggo disanjang-sanjangi. Materi yang panjenengan bisikkan di telinganya itu rasa harap apa rasa takut? Rasa harap. Besarkan rasa harapnya, besarkan pemahaman keyakinannya tentang rahmatipun Gusti Allah. Ojo moro dibisiki, sabar sampean, tapi wingi kancaku lara koyo sampean, saiki wis 7 dinane. Niku rasa harap napa rasa takut niku? Rasa takut. Akhirnya sing monitor tendhuwur tit akhirnya tit. Jare dulure, sampean kandhani apa mangno kupinge? Dalam kondisi seperti itu yang lebih besar bukan rasa harap tapi rasa takut. Fahimtum? Palestum? Argentum? Argentina. Maimuntum? Maimuna. Filipintum? Filipina. Dalam kondisi lain, wonten tiyang gak gelem salat, gak gelem poso, gak sholat, gak paten. Bulan suci Ramadan bulan puasa, sing poso lah Ramadan itu aku gak usah poso. Kok keleresan itu masih saudara panjenengan, sepupu jauh panjenengan yang sudah ngaji seperti ini, sudah menyerap banyak ilmu dari Bunyai Nafisah, datang ke beliau, datang ke sepupu jauh sing gak duwe wedi niki wau. Keleresan panjenengan maos kitab Zawajir, bagaimana siksaan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja tidak berpuasa. Materi nasihat yang panjenengan sampaikan kepada dia, rojak nopo khauf, ya dibesarkan rasa rojaknya, tapi yang lebih dominan adalah membesarkan rasa khaufnya. Cek urip gak los-losan. Tapi dalam kondisi normal, ayo diseimbangkan antara rojak dengan khauf. Pun ini masih tentang pengertian secara bahasa. Perlu agak kita panjangkan, kita lebarkan, karena khauf dan rojak
itu sering disebutkan, tapi kita sedang membahas tentang pengertian bahasa tentang nawa roja. Kalau ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Secara istilah roja itu apa? Lek coro Arabipun, dawuhipun Imam Ghazali dalam kitab Ihya halaman 208. Pun digoleki ten panjenengan kranten cetakannya berbeda. Saya baca yang ini, dan ini kitabnya istri saya. Pun wonten sasahane ku napa? Pun wonten artine, wonten harokatnya, dan istri saya ngaji ini tahun 2004, berarti ketika dia mondok dan belum jadi istri saya, masih mondok ya, belum kenal 2004, saya menikah 2008. Cuma yang menarik di belakang itu ada qasidah doa tangisan para gadis. Isinya doa kepingin dapat suami yang soleh. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah. Kula bener-bener jadi suami yang soleh itu. Soalnya ten pundi-pundi kula lek ngaos Ihya nggih beto niki pun. Akhirnya kula tutup ketok maneh tangisan para gadis niki. Tangisan para gadis. Lek putri-putri panjenengan donga niki nggih sae niki. Supaya dapat suami sing napa? Soleh. Rabbi habli qalban zakiyah wa zawwijni zaujan taqiyah. Tuhanku, berilah kepada hamba hati yang suci, jodohkan hamba dengan jodoh yang bertakwa kepadamu. No? Oh nggih mangke difoto. Tapi kula tak sanjang istri kula, Dik, difoto ambek ibu-ibu tangisan para gadismu itu. Nggih mangke. Terus wonten lagune niki biasa. Nggih lagune kok nangis-nangis ngoten, lek mboten nangis mboten angsal. Untuk tangisan para gadis sekali guyang-guyu. Intermezzo. Sekarang napa pengertian secara istilah. Secara istilah lek cara Arabipun dawuhipun Imam Ghazali. Irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun. Kalau diartikan, monggo diserat, tenangnya hati untuk menunggu apa yang dicintai. Itu artinya roja. Nawa, tenangnya hati menunggu sesuatu yang dicintai. Sudah, itu pengertian secara istilah. Wis rodok tergambar bagaimana khauf dan roja, bagaimana fungsinya dalam kehidupan, bagaimana dalam kondisi normal dan tidak normal, dalam suatu kondisi atau bagi sebagian orang lain. Pengertian secara bahasa sampun, pengertian secara istilah nggih sampun. Nanti lebih detailnya, maksudnya apa? Tenangnya hati untuk menunggu sesuatu yang dicintai, sehingga kemudian rasa harap kita itu besar, kita enjoy menikmati kehidupan, gak banyak pikiran dan seterusnya, kan sampun tergambar. Meskipun nanti lebih detail lagi, cuma just info lagi. Ini berbicara tentang hati, hati yang tenang. Itu memang yang diharapkan nanti di puncak kehidupan kita. Kalau kita nanti meninggal dunia, Allahumma amin. Nanti kalau kita meninggal dunia, Allahumma panjang umur fi taatillah wa ini jebakan yang kedua nih. Kalau nanti kita meninggal dunia, Allahumma panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Panggilan yang kita harapkan itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka membangun jiwa yang tenang itu ya mulai kita hidup seperti ini.
Sehingga kemudian panggilan di akhir hayat kita itu memang status kita adalah pemilik jiwa yang tenang. Dawuhipun Imam Ghazali dalam keterangan yang lain, malam yakhsha qalbuh lam takhsha jawarihuh. Orang yang tidak tenang hatinya, maka perilakunya tidak bakal tenang. Lek jare wong Malang, wong lek atine tewur, kelakuane nggih bakal tewur. Tiyang niku lek atine tewur, omongane nggih bakal tewur. Maka ketenangan hati niku penting napa mboten? Penting. Lek kakean pikiran, atine mboten tenang, secara fisik sudah bisa kita rasakan. Hati-hati, kebanyakan penyakit itu karena orang itu kebanyakan pikiran. Susah ditambah luwe sama dengan loro. Jenengan semerap loro napa mboten? Nate sakit napa mboten? Biasanya susah ditambahi luwe, ditambahi kesel sama dengan loro. Tapi lek meskipun luwe tapi seneng, loro napa mboten? Ramadan itu saya jarang sakit. Tapi metu Ramadan sing asam lambung, sing asam urat, sing asam manis. Keranten mboten mikir. Makanya rata-rata penyakit itu karena kebanyakan orang-orang itu kaboten pikiran. Lek gak kakean pikiran, insya Allah sehat. Contohnya orgil, orang gila. Wonten jenengan menangi zaman Covid napa mboten? Pun lahir jenengan zaman corona nih. Sendai putu barang mantu pas Covid ta awake kita. Kok mboten enten ceritane moro wong gendeng kena corona nih mboten enten. Orang gila itu panas kepanasan, udan-kudanan, tapi gak ono ceritane moro wong gendeng njaluk kerokan kancane. Aku masuk angin aku. Berarti kalau kepingin jadi orang sehat, jadilah orang yang tidak banyak pikiran. Orang gila. Berarti pun ketangkep nih, roja itu untuk membuat hati nawa tenang. Kenapa? Karena dia menunggu sesuatu yang dia cintai. Pihak yang dia cintai, sesuatu hal yang dia cintai, atau zat yang dia cintai. Tapi kemudian setelah kita membahas yang pertama ini pun 5 pembahasan, 1 sudah. Dan alhamdulillah 1 jam sudah berlalu tanpa terasa. Tinggal 4 jam berikutnya. Sekarang yang kedua. Yang pertama pengertian, yang kedua apa? Perbedaan. Perbedaan antara apa? Antara 2 istilah yang lain. Yang pertama ghurur, yang kedua tamanni. Pun ditulisannya ghurur. Ghurur itu G-H-U-R-U-R. Kalau tamanni T-A-M-A-N-N-I. Ben. Perbedaannya apa? Roja itu menunggu sesuatu yang dicintai dengan mengamalkan sebabnya. Menunggu sesuatu yang dicintai dengan mengamalkan sebabnya. Dalam kurung, sebab dia bisa menemukan yang dia cintai, sebab dia dicintai, sebab dia benar-benar mendapatkan cinta itu. Yang perlu digarisbawahi adalah dengan mengamalkan sebabnya. Contoh, panjenengan habis sholat sama suaminya mau diajak mudik. Panjenengan keranten wanita karier di Malang ini merantau, asalnya dugi Sumawe, Sumber Manjing Wetan, dan di sana ada yang panjenengan cintai. Siapa? Kebetulan orang tua, tinggal ibu saja.
Di sana juga terbayang kue-kue lebaran ten kampung. Putri salju, kastengel, mboten lek ten Sumawe mboten enten putri salju. Rengginang, semprit, napa malih? Samiler, krepek gedang, tape, rengginang dilebokno kotak kongguan. Cuma rengginang kali tape itu nama yang tertukar, Bu. Sebenarnya rengginang itu namanya tape dan tape itu namanya rengginang. Rengginang itu kan ragine menang, ya tape. Tape ketan DPP, ya rengginang. Engko ndamel sinetron nama yang tertukar. Tibake rengginang mbek tape. Panjenengan berangkat ke Sumawe, perjalanan 2 jam umpaminipun, kedah packing, kedah toto-toto, nopo maneh anake papat cilik-cilik, kacek 2 tahun, bahasa Inggrisnya the nercel. Sing packing membayangkan perjalanannya, wis meneh 1 Syawal mari raya ganok warung buka, mantun ngoten nyiapaken the bontotan niku wae. Nanti dimakan di pinggir jalan, cari view yang bagus. Yang panjenengan bayangkan itu capeknya apa senangnya ketemu ibu? Senangnya ketemu ibu. Ini ilustrasi rojak. Meskipun harus melakukan sesuatu yang berat. Sholat niku berat napa mboten? Lek dipikir-pikir berat. Dan memang Quran mengakui Gusti Allah sudah ngemong kita semuanya, ngerti aku. Dawuhipun Gusti Allah di surat Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dan bertemu dengan Gusti Allah. Dia yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia cintai, dan dia akan mendapatkan sesuatu yang dicintai, yaitu ridho, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gak mikir kesele packinge, gak mikir pindah omah koper telu digawa kabeh. Tapi yang dia pikirkan bukan itu semuanya, tapi yang dia pikirkan adalah panggil sinten? Panggil ibu. Akhirnya packing kesel apa mboten? Nggih rada kesel, tapi nggih tidak secapek kalau kemudian nggak menunggu sesuatu yang dia cintai. Maka yang dia pikirkan itu, wih meneh ketemu ibu, besok ketemu ibu, besok ketemu masakane ibu. Alhamdulillah aku gak masak maneh no oma 5 dino dimasakno ibu misalnya ya. Maka ada rasa harap yang membuat kita tidak capek menjalani packing tadi itu, tidak lain dan tidak bukan adalah roja. Rasa harap bagaimana dia merasakan hatinya senang, hatinya tenang, hatinya enjoy, karena dia sedang menunggu sesuatu yang dia cintai. Inggih menika panggih ibu, sowan ibu. Sami kali sholat kalau diterjemahkan dalam syariat. Napa kala wau ayatipun wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sholat itu berat. Yang mengatakan siapa? Sanes Faris. Sanes tiang-tiang sing males sholat boten. Gusti Allah mengatakan sholat itu berat. Apakah untuk semua manusia? Tidak. Ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk siapa? Yang yakin dia akan berjumpa dengan zat yang dia cintai, bahwa dia akan mendapatkan balasan surga, ridho, sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia sukai. Siapa yang tidak suka dalam dekapan ridho Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau maos nalikane bahas ayat ini ten Masjid Jamek Malang, maos ten kitab Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengilustrasikan wong-wong sing krasa abot salate,
Wong-wong sing Ramadan krasa abot nglakoni posoe. Ngene lho gambarane. Koyok wong ngombe jamu. Orang minum jamu kemungkinannya dua. Kemungkinannya berapa? Dua. Satu kemungkinan, dua kemungkinan. Karena kemungkinannya berapa? Dua. Kadung dicatat, satu kemungkinan, dua kemungkinan. Orang minum jamu yang rata-rata jamu itu pahit, kemungkinannya dua. Satu, fokus pada pahitnya. Dua, fokus pada manfaatnya. Lari alit, gak ngerti hakikatnya manfaatnya jamu, dijamoni nangis. Nanti jenengan dijamoni, sirai dekek sikile ibu, tangan dicewekel. Jamune dilebokno peresane napa niku? Kaose bapak. Terus dijamuni, nangis napa? Karena dia tidak tahu manfaatnya. Fokus pada pahitnya. Lah kalau sudah ngaji berkali-kali, santri-santri solehah bunyai nafisah niki, mosok sembayang mikir abote, mosok poso mikir abote. Kalau masih makom kita seperti itu, kados nak kanak children sing dijamoni terus nangis, kranten dia mikir pahitnya. Kalau kita sudah dewasa dalam beragama, supaya sholat ringan, ngaji ini menjadi ringan, sak jam setengah lungguh, rong jam maos waqiah, maos niki, tasik ngual sampai jam sedoso. Kita tidak berat menjalaninya karena tidak fokus pada pahitnya, kita fokus pada manfaatnya. Lek fokus pada pahitnya, nggih poso niku abot, nggih abot, nggih pahit. Pemene sing biasa ngopi, sing biasa ngoker ya, jam 7 isuk pahit pun. Makanya jenengan lek disemoni kali bojone, sakderenge didamelaken kopi gak metu kopi-kopi iki. Ningali statusnya bojone, lah kok bojone update status. Kopi memang pahit, tapi lebih pahit lagi di pagi hari tanpa kopi. Wah, akhirnya jenengan ngudek kopi ini kali merengut ya. Kali merengut, nyiapno anduke, nyiapno sarapane kali ucucem. Ayo ya. Monggo ya. Sarapan riyin napa panjenengan siram riyin? Napa panjenengan sarapan kula siram? Tidak nikmat ya, tidak nikmat. Fokus pada manfaatnya, jangan fokus pada pahitnya. Bun, kalau seperti itu rasa rojak bisa ditangkap manfaatnya melalui pengertian, sudah kita ambil fungsi manfaatnya, termasuk nanti perbedaannya. Kita sedang membahas perbedaan. Yang pertama tentang rojak yang kita garis bawahi adalah sambil napa? Jenengan catat napa? Tiba-tiba gak nyatet yang napa? Menunggu sesuatu yang dicintai dengan mengamalkan sebabnya. Badhe mudik ten Sumawil, kepingin ketemu ibu, tapi gak packing, bulet ae. Jari kepingin ketemu ibu, tapi kok gak ndang packing. Jari kepingin ketemu ibu, tapi gak gelem perjalanan nang Sumawe ini. Sing dipikir abote nok perjalanan, anak nangis, bojo rewel, napa? Kalau dibesarkan rojaknya, itu nanti perjalanan akan nyaman. Kulo niku heran, lek kulo nyopir mobil, ten sebelah kulo nih gak melok nyopir padahal. Sik suwe ya, sik suwe ya iki. Lu gak melok nyopir karek lo nggothok niku lho. Sinten pinggir kulo niki? Ya mungkin panjenengan ki jenengan lek di supiri kali bojone niku. Wis sama gak melok nyopir takok-takok ae. Lawan gak suwe kesel, ya Allah turu wis aku sing nyopir, aku sing nyopir iki. Maka mulai sekarang besarkan apa? Rojaknya tenangnya hati untuk menunggu sesuatu yang dicintai. Perbedaannya dengan yang kedua apa? Ada rojak, ada gurur. Gurur itu menunggu tanpa berusaha. Berarti gurur itu
tertipu. Orang yang tertipu, menunggu tapi tanpa berusaha. Ghurur. Kalau tamanni napa? Tamanni lebih baik dari ghurur, tapi masih seimbang. Tamanni itu seimbang antara berusaha dan tidak berusaha. Tamanni itu sikap seimbang antara berusaha dan tidak berusaha. Sambion? Sambion. Contoh, wonten kula tangletin jenengan, terus berarti ini rojak, ghurur apa tamanni. Panjenengan suweneng semangat packing, terus sing jaler ken meneng semeneng ya, aku sing ngumbah mobile sampai nang isor-isor. Saking kepingine wis meneng ya, aku sing masak, aku sing nyiapno bontotane kabeh. Berarti orang ini rojak apa ghurur apa tamanni? Rojak. Wonten tiang kategori yang kedua, mengharap pulang, mengharap ketemu ibu tapi gak siap nopo-nopo. Berarti nopo? Ghurur. Ada orang kepingin pulang tapi packingnya asal-asalan, packing tapi asal-asalan, mobil sik rusuh kabeh atau kemudian bensinnya entek ya gak bingung golek bensin, padahal meneh kemungkinan pom bensin akeh sing prei. Berarti orang ini rojak, ghurur apa tamanni? Tamanni. Kalau diterjemahkan dalam syariat berarti nggih monggo. Sembayang nggih sembayang, poso nggih poso, ngaji nggih ngaji, baca Quran nggih baca Quran, sambil tidak dipikirkan beratnya tapi difikirkan manfaatnya, bahwa saya akan mendapatkan apa yang saya cintai dan saya akan bertemu dengan zat yang saya cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersama kawan-kawan saya bareng-bareng akan sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Firdaus. Panjenengan sowan, kula tumut, kula tak gandol jilbabe panjenengan. Mugi-mugi jilbabe nggih jatuh anggone naleni, lek gak lak mbrodo. Mengharapkan dan membayangkan manfaatnya. Makanya ibu-ibu sekalian, dalam dunia torekot niki kula sik tasik dereng mencapainya nih. Dalam dunia torekot itu kalau orang itu takut mati, berarti dia tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya takut mati itu negatif. Yang bagus itu ingat mati. Ingat mati positif, takut mati negatif. Apalagi kepingin mati, tambah negatif.